Action. Monggo Pak, bisa perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin Alaida. Saya masih muda, baru 57. Kalau dibalik 75, dan itulah usia saya. Saya lahir di Tanjung Balai di Sumatera Utara. Seperti Anda ketahui, Tanjung Balai itu ada dua. Ada Tanjung Balai Asahan di Provinsi Sumatera Utara. Ada lagi Tanjung Balai Karimun di Riau. Nah, saya yang lahir di Tanjung Balai Asahan pada tahun 1943. Tapi lebih dari 50 tahun usia saya, itu saya habiskan di Jakarta sebagai mahasiswa, sebagai penulis, dan sebagai wartawan. Saya mulai menulis karya sastra ketika saya duduk di kelas 2 SMA. Pada waktu itu di Medan itu ada koran namanya Indonesia Baru, dan di Jakarta itu ada koran namanya Harian Rakyat, dan kedua koran ini setiap hari memuat cerita pendek. Dan itu disitulah saya mulai menulis, dan mereka memuat cerita pendek saya. Waktu itu belum ada honorarium seperti sekarang. Pokoknya kita merasa kita dihormati oleh begitu banyak orang yang kemungkinan membaca karya kita, dan itu terasa seperti kita diberikan satu pintu masuk untuk ke satu dunia yang baru. Saya mendarat di Jakarta pada akhir 62 setelah saya lulus dari sekolah menengah atas, dan kira-kira 1 tahun kemudian saya menjadi wartawan di koran Harian Rakyat, dan juga menjadi redaktur majalah kebudayaan Zaman Baru. Itu media yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat. Peristiwa sebagaimana mungkin teman-teman muda ingat, ada yang namanya peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah Republik ini, bahwa pada tahun 65 pada bulan September itu terjadi suatu peristiwa di mana beribu orang terbunuh, banyak orang yang ditangkap, banyak orang yang ditahan, dan saya waktu itu pada awal 66 ditahan hampir 1 tahun karena pekerjaan saya sebagai wartawan. Mungkin tidak bisa Anda bayangkan, atau mungkin kalau saya ceritakan Anda mengatakan bahwa saya bercerita mengenai sesuatu yang omong kosong. Zaman Orde Baru, awal Orde Baru itu begitu kejamnya penindasan itu, sehingga saya harus meninggalkan nama yang diberikan oleh orang tua saya, karena pada waktu itu wartawan tidak boleh, kalau dia bebas misalnya dari penjara, tidak boleh kembali ke bidang dia. Kalau dia guru, dia tidak boleh mengajar. Kalau dia misalnya, sekalipun dia misalnya wayang, dalang perwayangan, dia tidak boleh kembali ke bidang pewayangan. Itu keadaannya seperti itu. Nah, sehingga saya selama 1-2 tahun hidup dalam kesulitan yang mungkin tidak bisa juga Anda bayangkan bagaimana sulitnya. Nah, dalam keadaan seperti itu, saya memiliki waktu untuk menulis cerita pendek. Saya tulis, dan itulah yang memberikan kesempatan saya untuk kembali ke bidang penulisan, karena cerita pendek saya itu berhasil dimuat beberapa di majalah yang sangat terhormat, Horizon, pada sekitar tahun 69 saya kira mereka muat, dan itu menjadi paspor kepada saya untuk kembali ke bidang penulisan, kembali menjadi wartawan. Tetapi hanya beberapa tahun saya menjadi reporter majalah Tempo, saya kembali diinterogasi dengan kewajiban, walaupun saya dibebaskan, karena saya yang bertanya,
kepada komandan yang menahan saya, yang menginterogasi saya, apakah saya harus keluar dari Tempo? Diarahkan tidak, tetapi saya diwajibkan melapor tiap minggu, dan kemudian diundur menjadi tiap 2 minggu, diundur tiap 1 bulan. Tapi ini semua adalah tujuan yang sangat jahat untuk meremukkan mentalitas orang, untuk membuat Anda menjadi pengkhianat, dan mereka terang-terangan memperlakukan saya sebagai untuk menjadi informan. Jadi misalnya mereka bertanyakan, apakah Anda kenal dengan ini? Saya bilang saya kenal. Tetapi dia kan orang politik. Sementara saya kan di majalah Tempo ini tidak menulis mengenai politik. Saya menulis mengenai masalah lain selain politik, ekonomi, olahraga, dan lain-lain. Nah, itu keadaannya. Kemudian setelah jatuhnya Orde Baru, setelah lengsernya Pak Harto, saya berhenti dari pekerjaan baru saya sebagai staf dari United Nations Information Center di Jakarta, karena saya sudah merasa bahwa reformasi memberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat dan menulis. Dan saya pada usia 57, saya masih ada kesempatan 3 tahun lagi baru pensiun, saya pensiun dini. Dan kemudian mengabdikan seluruh diri saya ke waktu dan apa yang saya miliki sebagai penulis sampai sekarang. Oke, mungkin langsung tanggapan tentang acara Kayu Mas Bersastra, Pak. Saya kira Kayu Mas Bersastra ini, saya kira ini adalah awal yang bagus, yang memerlukan militansi dari teman-teman kita yang menggerakkan gerakan ini dengan militan. Artinya bagaimana menyebarkan apa yang Anda lakukan, karena ini sangat penting. Literasi ini sangat penting. Kesadaran itu antara lain tumbuh karena literasi. Jadi masalahnya adalah bagaimana teman-teman memperluas minat dan memperluas keanggotaan, dan tidak hanya membaca atau diskusi, tetapi juga mengembangkannya kepada masalah penulisan. Karena masalah penulisan ini adalah masalah yang penting di dalam pendidikan kita untuk generasi muda. Karena menurut saya, kelemahan generasi kita sekarang ini adalah mengutarakan pendapat secara bebas. Dan itu sudah sejak lama ditindak, sejak zaman Orde Baru, dan sisa-sisanya masih ada sekarang ini. Dan tanpa ada kebebasan, kreativitas Anda, anak-anak muda, tidak akan tumbuh. Jadi, di samping membaca, di samping mendiskusikan karya sastra, tapi mulailah satu keharusan untuk menulis. Harapan setelah acara ini, Pak? Saya kira ini adalah satu permulaan yang sangat bagus. Masalahnya adalah bagaimana mempertahankan momentum ini dengan baik, dan itu diperlukan militansi. Dan sekali lagi saya perlu katakan bahwa ini adalah upaya yang sangat bagus untuk mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri sendiri. Karena itu tadi saya katakan perlu diteruskan dengan upaya kemampuan untuk menulis. Karena kemampuan lisan dan menulis itu adalah satu bidang yang lompatan kejiwaan dan kemampuannya itu diperlukan satu kemampuan yang lain lagi, diperlukan ketekunan yang lain lagi. Saya kira saya sebagai penulis saya ingin menekankan pentingnya menulis itu, karena itu masalah yang sangat menantang dalam pengertian kalau Anda berbicara apa yang sudah Anda katakan, walaupun itu kesalahan, dia tidak berbekas kecuali pada orang-orang yang mengingat pada apa yang Anda katakan. Tetapi kalau Anda menulis, kesalahan Anda itu nyata sekali, dan bertambah Anda menulis, bertambah tantangan Anda untuk menjadi betul-betul menjaga kata-kata Anda, menjaga hati dan pikiran Anda dengan menggunakan kata-kata yang baik. Seperti Anda ketahui sekarang ini kan kebohongan atau yang dengan populer dikatakan orang menyebarkan hoax begitu luar biasa banyak. Dan saya kira ini karena orang tidak dibiasakan bertanggung jawab terhadap kata-kata sendiri. Kalau Anda menulis, Anda
harus bertanggung jawab. Paling tidak Anda dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kata-kata yang Anda pilih. So kalau Anda hanya lisan, Anda katakan dia hanya pergi seperti angin. Tapi kalau tulisan dia ada di situ dan harus Anda punya pertanggungan jawab terhadap apa yang Anda tulis.